Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan se-IDC, ketemu lagi barengan aku Mega Pure Utari. Dan sekarang kita lagi mau visitasi rumah detensi imigrasi pusat. Wah, seru banget tuh ya kan. Kalau gitu langsung aja yuk kita keliling-keliling rumah detensi imigrasi pusat, terus kita tanya-tanya deh sama orang-orang yang ada di sini, penghuni di sini. Yuk. Lupa. Nah, sekarang nih rekan IDC Mega sudah ada di ruang PKPD. Sekarang saatnya kita tanya-tanya sama pejabat-pejabat struktural di PKPD. Yuk. Nah, rekan IDC, sekarang Mega udah barengan Ibu Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi, Ibu Ispaisa. Yuk, sekarang kita tanya-tanya nih sama yang punya PKPD nih. Wah, yang anggotanya paling banyak. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf ya Mega ganggu. Sekarang kita sedang melakukan visitasi rumah detensi imigrasi pusat. Mega mau tanya-tanya nih Bu, tentang tugas dan fungsi di bidang PKPD itu sendiri. Bagaimana ya Bu? Terima kasih Mega waktu yang diberikan kepada saya. Di mana tugas dari bidang penempatan, keamanan, pemulangan dan deportasi itu adalah serah terimakan deteni dari bidang registrasi dan perawatan yang telah diregistrasi kepada bidang penempatan, keamanan, pemulangan dan deportasi hingga deteni tersebut dipulangkan atau dideportasi. Mana bidang penempatan, keamanan, pemulangan, deportasi itu terdiri dari 3 seksi. Nah, masing-masing seksi itu terdiri dari seksi penempatan, kemudian yang kedua seksi keamanan, dan ketiga adalah seksi pemulangan dan deportasi. Baik, terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Terima kasih juga. Baik rekan IDC, itu tadi penjelasan dari Ibu Ispaisa, Kabid PKPD di rumah detensi imigrasi pusat. Yuk, sekarang kita tanya-tanya lagi sama yang lain. Oke rekan se-IDC, sekarang Mega udah sama Kepala Seksi Penempatan di rumah detensi imigrasi pusat. Kalau gitu yuk, sekarang kita tanya-tanya nih tentang seksi penempatan itu seperti apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak mohon maaf mengganggu nih Pak. Oh enggak Pak. Lagi lihat-lihat anggota ya? Saya lagi mantau aja. Siap Bapak. Ini kita sedang visitasi rumah detensi imigrasi pusat. Nah di sini Mega pengen tanya-tanya nih tentang tugas dan fungsi seksi penempatan tersendiri. Itu bagaimana sih Pak? Secara gambaran umum, kalau tugas dan fungsi dari seksi penempatan itu adalah menempatkan dan melakukan pemindahan deteni antar blok. Mungkin ada juga tugas tambahan yaitu penempatan sama pemindahan pengungsi. Itu antar community house, mungkin antar denim juga. Ya, secara gambaran umum Seperti itu ya Pak ya. Terus Pak, ini boleh dijelaskan kira-kira Pak secara singkat, ini kayaknya banyak banget ya Pak. Ini ada blok-blok apa aja ya Pak? Nah, blok kita di sini kurang lebih ada 13 blok. Nah, di Rudenim Pusat ini ada 13 blok dan di masing-masing lantai itu ada blok. Nah, contoh yang di blok bawah ini adalah blok A1 yang dimana dia ada 3 blok. Terus di lantai 2 ada 6 blok. Nah, lantai 3 ada 4 blok. Jadi jumlah ada 13 blok. Dan untuk informasi tambahannya juga, kalau memang masing-masing blok itu kapasitas maksimumnya kurang lebih sekitar 30 orang. Gitu. Seperti itu ya Pak ya? Jadi kurang lebih untuk maksimum tampungan Rudenim Pusat itu kurang lebih sekitar 500 orang. Ada 500 Ya, orang ya Pak yang bisa ada di rumah detensi imigrasi pusat. Baik kalau begitu Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Oke, sama-sama. Selamat menjalankan aktivitasnya ya makasih. Pak. Ya. Mari Pak. Baik, itu tadi ya kita tanya-tanya nih udah sama Kepala Seksi Penempatan di rumah detensi imigrasi pusat. Nah, habis itu kita kemana lagi? Ayo, jalan lagi apa Mega closing aja ya? Nanti deh, yuk ikut Mega aja lagi. Rekan IDC, sekarang ayo Mega udah di sebelah siapa? Ada yang udah kenal belum? Nah ini dia Bapak Sony Septiadi, yaitu Kepala Seksi Keamanan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Yuk sekarang kita tanya-tanya nih sama Pak Sony. Pak,
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mohon izin Pak, ini kita sedang visitasi rumah detensi imigrasi pusat. Nah di sini Mega mau tanya-tanya nih tentang tugas dan fungsi untuk seksi keamanan sendiri. Gimana ya Pak? Seksi keamanan sendiri punya tugas untuk melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas, pengamanan, penjagaan dalam lingkungan Rudenim, pengaturan kunjungan, masuk maupun keluar, kemudian pengordinasian keamanan dalam rangka pemindahan, pemulangan dan deportasi DTNI, serta penertiban dan isolasi dalam rangka pendisiplinan DTNI tersebut. Secara garis besar, setelah DTNI tersebut ditempatkan oleh seksi penempatan ke blok masing-masing, maka tugas pada seksi pengamanan yang akan melakukan penjagaan dan pengordinasian sampai dengan DTNI tersebut dipulangkan atau dideportasi. Itu aja bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Itu tadi penjelasan dari Kepala Seksi Keamanan Bapak Sony Septiadi. Sekarang kita berlanjut lagi, kita beralih tanya-tanya sama yang lain. Hai rekan IDC, yuk sekarang kita tanya-tanya sama Kepala Seksi Pemulangan dan Deportasi. Yuk tanya-tanya. Mohon izin Bapak mengganggu. Iya, Kak Mega. Siap. Ada yang bisa dibantu. Pak, ini sekarang kan kita sedang melakukan visitasi rumah detensi imigrasi pusat. Kita mau tanya-tanya dong Pak, tugas dan fungsi di seksi penempatan, seksi pemulangan dan deportasi ya Pak? Iya. Betul. Nah itu seperti apa sih Pak? Kebetulan di rumah detensi imigrasi pusat ini ada pemegang fungsi pemulangan dan deportasi, di mana rumah detensi imigrasi yang lain itu sebenarnya tidak ada jabatan tersebut, yang ada hanya di rumah detensi imigrasi pusat. Namun pada intinya fungsinya bersama. Kembali ke pertanyaan ke Kak Mega tadi, fungsi dari pemulangan dan deportasi itu pertama pastinya ada juga pemulangan ya. Ada definisinya namanya pemulangan. Pemulangan tersebut kita lebih kepada pengungsi di mana dia ingin mengajukan pemulangan, dia ingin pulang mandiri atau pulang yang dibiayai oleh oleh DIO. Itu untuk yang statusnya sebagai Fungsi tadi ya Pak. Dengan administrasi yang kalau pengungsi itu kita tetap persiapkan administrasi, tapi lebih kepada pembiayaan itu ada kepada mereka yaitu DIO sendiri. Untuk yang kedua, deportasi. Deportasi sendiri juga punya definisi. Deportasi adalah pemulangan paksa ya, di mana untuk para warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran imigrasi. Proses-proses dari deportasi sendiri itu juga tidak semata-mata kita langsung antar pulang deportasi, tidak, tapi ada standar operasional yang harus kita lampaui, seperti ketika mereka berada di rumah detensi imigrasi, kita melakukan pendampingan berupa asistensi kepada mereka apa yang mereka butuhkan, karena setiap DTNI yang masuk di sini tidak semerta-merta mereka punya status warga negara dan tidak semerta-merta mereka memiliki dokumen perjalanan. Itu berbagai. Kita harus juga standar operasional yang kedua, selain tadi pendampingan, kita juga melakukan koordinasi. Koordinasi itu bisa ke instansi terkait, bisa ke perwakilan negara, bisa juga kepada famili dan keluarga terkait untuk proses pemulangan deportasinya. Langkah-langkah yang kita ambil administrasi pendeportasian pastinya suatu keputusan yang penting, suatu keputusan dari kepala detensi imigrasi. Surat keputusan tersebut pastinya sudah dilakukan pengkajian, di mana sudah syarat administrasi dianggap sudah terpenuhi untuk kita lakukan deportasi. Itulah langkah yang syarat administrasi. Poin-poin yang pelaksanaan dalam pendeportasian, supaya dalam pendeportasian itu juga berjalan dengan lancar, karena maklum ya, kita melakukan
status hukum di mana sudah melakukan pelanggaran imigrasi. Artinya dalam ruang lingkup di dalam perjalanannya, bukan dalam perjalanannya sedikit agak mencolok dilihat di masyarakat. Jadi kita harus mengantisipasi dan menjaga supaya di dalam perjalanannya menuju pemulangan dia sampai penerbangan internasional dia kita berjalan lancar. Kita melakukan penjagaan dan pengawalan sampai dia menuju penerbangan internasional. Baik, wah mantap sekali Pak penjelasannya. Kalau begitu Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya dan selamat beraktivitas kembali ya Pak ya. Baik Bapak. Oke, rekan IDC, itu tadi penjelasan dari Kepala Seksi Pemulangan dan Deportasi. Kalau gitu yuk kita lanjut tanya-tanya sama Kepala Seksi yang lain. Come on. Rekan IDC, yuk kita lanjut lagi ke bidang lainnya. Nah, kali ini Mega udah bersama Kepala Bidang Registrasi dan juga Perawatan Bapak Raden Imam Jati Prabowo ya Pak ya. Nah, di sini Mega mau tanya nih tentang bagaimana sih bidang rekrut itu sendiri. Karena kita udah lihat nih, ruangannya aja udah bersih, penuh perawatan dan kebersihan. Yuk kita tanya. Mohon izin Bapak, Mega bertanya Pak. Di sini Mega kan sedang melakukan visitasi rumah detensi imigrasi pusat. Nah, Mega mau tanya dong, biar teman-teman karena IDC semuanya tahu bagaimana sih Pak bidang registrasi dan perawatan itu sendiri, fungsinya seperti apa ya Pak? Terima kasih Mbak Mega atas kunjungannya kepada kami. Kami di sini membawahi bidang registrasi dan perawatan dan kesehatan. Jadi untuk dari Kabid Rekwat sendiri itu memiliki 3 seksi. Pertama registrasi, kedua perawatan, dan ketiga kesehatan. Di mana masing-masing tugas mereka adalah kalau untuk registrasi itu adalah menerima DTNI yang sudah selesai proses baik dari instansi luar maupun dari rekan kita sendiri dari imigrasi untuk dititipkan di sini menunggu proses pemulangan. Kemudian untuk yang bagian perawatan itu adalah menangani masalah makanan yang DTNI, kemudian kebersihan dan segala keperluan dari DTNI itu sendiri. Dan untuk yang kesehatan adalah apabila ada DTNI yang sakit, maka itu adalah kewajiban dari sesi kesehatan untuk mengurus yang bersangkutan. Apabila di sini tidak bisa ditangani, akan kita temani sampai ke rumah sakit. Jadi kita memang fokus untuk melayani DTNI. Baik, mantap Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bapak atas penjelasannya. Baik, itu tadi nih penjelasan dari Kabid Registrasi dan Perawatan. Sekarang ayo kita coba tanya-tanya lagi yuk sama kepala seksinya. Oke rekan IDC, sekarang di belakang Mega sudah ada Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Bapak Komarudin. Yuk kita tanya-tanya lagi sama Bapak Komar. Mohon izin Bapak bertanya, Pak, seperti apa sih tentang tugas dan fungsi khususnya di seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan itu sendiri, Pak? Seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan bertugas melakukan pencatatan pada saat masuk dan keluar DTNI, membuat dokumentasi, foto, biometrik, dan menyimpan barang-barang pribadi milik DTNI yang dilarang untuk masuk ke dalam blok. Selain itu, seksi registrasi juga melaksanakan administrasi pelaporan masuk dan keluar DTNI serta membuat statistik jumlah DTNI yang berada di rumah detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Gimana? Udah jelas kan penjelasan dari Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan? Yuk tanya-tanya lagi. Oke, seperti yang dijelasin sama Kepala Bidang Rekwat bahwa ada 3 seksi di bidang rekwat itu sendiri, yaitu ada registrasi, perawatan, dan juga kesehatan. Dan sekarang Mega udah sama seksi Kepala Seksi ya, Kepala Seksi Perawatan itu sendiri, Bapak Oni panggilannya. Wah, Pak namanya siapa nih Pak? Iya, saya Sultanurus Kahadianto. Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Perawatan pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Ya. Mungkin ada yang bisa kita bantu? Iya Pak, di sini kita kan sedang visitasi Rumah Detensi Imigrasi Pusat dan kita mau ngasih tahu nih rekan IDC apa aja sih tusi untuk seksi perawatan itu sendiri.
Untuk perawatan saya coba jelaskan di sini tugas dan fungsinya kita lebih banyak untuk menjaga gizi para deteni dan menyediakan makanan untuk para deteni. Di lain itu dari kebersihan blok dan fasilitas deteni itu adalah tanggung jawab seksi perawatan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja Pak, selebihnya Pak. Ya, terima kasih. Cukup baik, terima kasih ya Iya. Pak. Nah, rekan IDC gimana? Udah denger kan penjelasan dari Kepala Seksi Perawatan? Yuk kita tanya-tanya lagi tentang registrasi dan perawatan, apalagi sih ya? Nah, sekarang Mega udah di Seksi Kesehatan Bidang Registrasi dan Perawatan. Nah, sekarang Mega udah barengan Mbak Yuni, perawat di Rumah Detensi Imigrasi Pusat ya Mbak? Iya. Nah Mbak, aduh ini Mega nih, tadi kayaknya lehernya agak sakit-sakit gitu, apa darting kali ya? Bisa jadi sih. Mau diperiksa nggak? Boleh Mbak? Oke. Yuk. Nah, jadi Mbak Yuni, Mega mau sambil tanya-tanya boleh nggak? Boleh. Ini kan kebetulan lagi visitasi juga nih Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Oke ya. Kira-kira tugas dan Iya. fungsi Oke, untuk relax aja. tugas dan fungsi di seksi kesehatan sendiri seperti apa ya Mbak? Jadi biasanya kita yang pada seksi kesehatan mempunyai tugas dan fungsi berupa pelaksanaan, pengaturan dan penyiapan kebutuhan deteni, diantaranya salah satunya penyediaan obat-obatan. Lalu kita juga melaksanakan pelayanan kesehatan untuk deteni juga tentunya ya, dan bisa juga untuk pegawai kalau memang seperti Mbak Mega sedang merasakan sakit, ya kita juga memberikan pelayanan, gitu kan. Di antaranya kalau untuk deteni pelayanan kesehatannya berupa ketika calon deteni masuk kita periksa kesehatannya. Lalu yang kedua, pelayanan kesehatan darurat, reguler, dan terencana jika seandainya mereka membutuhkan pelayanan keluar dari rumah detensi imigrasi, contohnya ke rumah sakit atau puskesmas. Lalu yang kedua yaitu kunjungan tenaga medis berupa dokter dan perawat. Kita sudah bekerja sama dengan pihak dokter dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tanjung Pinang serta puskesmas keliling, terutama di puskesmas Seijang gitu. Seperti itu ya Mbak ya? Ada lagi sih sebenarnya, tapi nanti teman saya aja ya yang jelasin. Oh boleh. Makasih ya Mbak. Oke, bagus kok, normal. Mungkin Mbak Meganya kurang istirahat aja. Oh gitu ya Mbak? Iya. Oke deh kalau gitu nanti aku tambah lagi istirahatnya. Oke. Makasih Mbak. Sama-sama. Itu tadi penjelasan dari Mbak Yuni. Yuk kita tanya-tanya lagi, emang ada apa lagi sih di seksi kesehatan? Hai Mas Rindi. Halo Mbak. Lagi ngapain nih Mas? Lagi ngitung stok obat. Waduh keren. Mas tadi aku udah nanya-nanya sama Mbak Yuni nih tentang fungsi untuk seksi kesehatan sendiri. Iya. Kebetulan kami sedang visitasi Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Nah kalau dari Mas Windy, apa aja sih Mas? Seksi kesehatan itu tugasnya seperti apa? Mungkin sebelumnya udah dikasih tahu juga sama Mbak Yuni, salah satunya itu kan penanganan deteni, kesehatan deteni. Tapi selain itu kita juga memberikan layanan mental sama fisik. Mental di sini seperti kegiatan ibadah. Jadi seksi kesehatan sebelumnya udah kerjasama juga dengan salah satu yayasan vihara di Tanjung Pinang untuk pemberian layanan ibadah. Jadi nanti dari vihara itu sendiri akan memberikan rohaniwan itu seminggu sekali di di hari Rabu maksudnya. Lalu selanjutnya ada kegiatan olahraga, kita menyediakan instruktur senam. Itu kegiatannya sebulan sekali, seperti itu. Seperti yang udah dijelasin sama staf-staf di seksi kesehatan, kita ketahui nih kalau ternyata seksi kesehatan concern banget tentang fisik dan juga mental para deteni maupun pegawai. Yuk kita lanjut lagi. Nah, rekan IDC, udah 2 bidang yang kita visitasi di Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Selanjutnya, ayo kita ke dapurnya Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Oke rekan edisi, sekarang kita udah ada di dapurnya Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Iya benar banget, di bagian tata usaha.
sekarang Mega mau tanya-tanya nih sama Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Andi Setiawan. Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Nih ruangannya. Pagi Pak. Pagi. Bapak mohon maaf mengganggu ya Pak. Silakan. Pak izin, kita kan sedang visitasi Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Kita mau tanya-tanya nih Pak, kira-kira untuk tugas dan fungsi bagian tata usaha seperti apa ya Pak? Oke, jadi bagian tata usaha di dalam Rumah Detensi Imigrasi Pusat itu melaksanakan tugas penatausahaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan umum yang mencakup rumah tangga, persuratan, pengelolaan barang milik negara. Seperti itu ya Pak? Iya. Ternyata banyak sekali cakupannya Pak. Kalau khususnya untuk keuangan, kepegawaian, dan umum sendiri itu Pak, apa aja sih Pak hal-hal yang menjadi inti-inti pekerjaannya Pak? Oke, untuk pengelolaan keuangan dilaksanakan di subbagian keuangan, banyak yang dikerjakan di situ, mulai dari urusan gaji teman-teman, kemudian uang makan, kemudian tunjangan kinerja, dan juga kegiatan-kegiatan yang didukung oleh DIPA atau didukung oleh anggaran. Sementara kalau dari kepegawaian banyak juga, mulai dari urusan absensi, tingkat kehadiran, kemudian kenaikan pangkat, apalagi hukuman disiplin, dan termasuk juga misalnya ada teman-teman yang ingin mengikuti pendidikan lanjutan, diklat, atau pengembangan kegiatan lainnya terkait dengan kepegawaian. Kalau umum, dikelola oleh subbagian umum itu melaksanakan kegiatan mulai dari pemeliharaan kantor, kemudian pemeliharaan barang milik negara. Barang milik negara itu banyak, mulai dari meja ini, kemudian ada kendaraan dinas, ada rumah dinas, sampai urusan listrik itu juga menjadi tugasnya subbagian umum. Jadi banyak yang menjadi cakupan di situ. Berarti untuk segala fasilitas pegawai dan juga kantor ada di sini ya Pak ya? Betul sekali. Jadi kita lebih kepada tugas fasilitatif, memberikan dukungan fasilitatif terhadap pelaksanaan kegiatan pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Wah, jelas sekali nih Pak penjelasannya. Terima kasih banyak ya Pak. Baik, itu tadi penjelasan dari Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Andi Setiawan tentang tugas dan fungsi khususnya di bagian tata usaha itu sendiri. Oke deh kalau gitu rekan IDC, kita lanjut lagi yuk. Baik rekan IDC, sekarang Mega sudah bersama Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Rumah Detensi Imigrasi Pusat, Bapak Zulkifli. Bapak mohon izin mengganggu waktunya Pak. Ya. Kita sedang visitasi Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Ya. Mohon bantu penjelasannya Pak, sedikit aja tentang tugas dan fungsi di Sub Bagian Kepegawaian khususnya Rumah Detensi Imigrasi Pusat Pak. Baik, terima kasih Mbak Mega atas institusi yang ada di Subak Kepegawaian. Sebenarnya cukup banyak, cuma nanti kita sampaikan beberapa poin ya. Yang paling pokok udah jelas itu di Subak Kepegawaian itu salah satunya pembinaan kepegawaian terhadap pegawai. Salah satu juga termasuk kepengurusan kenaikan pangkat, penghargaan terhadap pegawai, pembinaan, ataupun juga termasuk usulan pensiun bagi yang sudah pensiun, pengurusan KGB, pengurusan karpet, kartu istri, kartu suami, dan seterusnya. Bahkan untuk SKP pegawai itu juga merupakan tugas dari kepegawaian untuk selalu mengontrol, memonitoring, termasuk juga usulan-usulan penilaian DUPAL bagi analis keimigrasian. Itu merupakan salah satu beberapa dari antaranya tugas pokok dari kepegawaian. Di samping itu juga ada tugas pokok-pokok yang lain yang tidak rutin sifatnya seperti pemberian untuk pengadministrasian data pegawai di Simpek, update data di Simpek, termasuk juga pemberian laporan terkait dengan cutinya pegawai. Dan masih banyak lagi tugas-tugas pokok lainnya yang bakal nanti kita bisa layanin terhadap pegawai rumah detensi secara keseluruhan. Terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Nah, seperti yang udah kita dengar nih penjelasan dari Bapak Zulkifli, Kepala Sub Bagian Kepegawaian sendiri, bahwasanya tugas untuk manajemen SDM itu sangat banyak. Yuk kita lanjut lagi. Rekan IDC, sekarang kan kita
kita udah keliling-keliling nih di bagian tata usaha. Nah, kemudian kita mengunjungi ke subak-subaknya. Sekarang yuk ikut Mega, kira-kira Mega mau ketemu subak siapa ya? Yuk, mohon izin Pak. Iya Pak Mega, silakan. Pak, maaf mengganggu, ini sedang apa ya Pak ya? Oh, kebetulan kita dari Subbagian Umum sedang melakukan briefing antara PPMPN dengan petugas staf saya. Oh seperti itu, maaf ganggu sebentar ya Pak. Saya boleh tanya-tanya Pak? Silakan Mbak Mega duduk. Terima kasih Pak. Baik Pak, mohon izin bertanya nih, kami kan sedang visitasi rumah detensi imigrasi pusat dan mau tahu gimana sih Pak tugas dan fungsi khususnya untuk Subbagian Umum sendiri Pak. Baiklah Mbak Mega, pertama kali saya perkenalkan diri saya, Kasnur Jemal. Posisi saya sebagai pejabat struktural di Subbagian Umum, Kasubag Umum tepatnya ya. Jadi untuk tugas dan fungsi di Subbagian Umum itu luas sekali Mbak Mega. Di antaranya pemeliharaan kendaraan dinas, pengelolaan BMN, kebersihan, keamanan kantor, tata surat, itu kita semua di bagian Subbagian Umum. Seperti itu ya Pak, Iya. banyak sekali ya Pak, bahkan untuk kebersihan kantor. Iya. Bagaimana kalau dengan kendaraan dinas Pak? Kendaraan dinas itu kita ada kurang lebih berapa Pak Diki? Kira-kira Ada 18. 18. Nah, itu kita melakukan pemeliharaan secara berkala. Jadi itu ada datanya setiap per 3 bulan ya Pak Diki ya. Siap, Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Mega. Nah, rekan IDC, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala Subbagian Umum Rumah Detensi Imigrasi Pusat Bapak Kasnur Ijmal, bahwa banyak sekali yang dilakukan atau yang menjadi tanggung jawab untuk Subbagian Umum sendiri. Aduh, angka semua nih ya. Kira-kira rekan IDC tahu nggak Mega lagi di mana? Bener banget, Mega lagi di ruangannya Kepala Subbagian Keuangan Rumah Detensi Imigrasi Pusat, Ibu Rika Anggra ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Mohon maaf mengganggu ya Bu. Bu, kita kan sedang visitasi nih di Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Kita boleh tanya nggak sih tentang tugas dan fungsi khususnya di Subbagian Keuangan Rumah Detensi Imigrasi Pusat? Iya, Subbagian keuangan itu yaitu yang mengurusi segala hal yang terkait dengan keuangan, terutama operasional perkantoran, supaya Rudenim ini tetap berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Terima kasih Bu penjelasannya. Itu tadi penjelasan tentang tusi dari Subbagian Keuangan itu sendiri. Waduh, ngitungin angka terus, Mega mundur ah. Oke rekan IDC, itu tadi visitasi kita ke Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Kita sudah mengunjungi bagian dan juga bidang-bidang di Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Semoga visitasi kita ini dapat menambah pengetahuan rekan IDC semua ya. Mega Puri Utari pamit, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.